Selamat datang di channel Mulyana SMK Pelnus 2. Berikut video aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Berikut adalah video diseminasi atau paparan modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara 2 Semarang atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif, bahwa perlu kita sadari kita sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana di kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Perlu dipahami bahwa kita di dalam proses pembelajaran sering melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari menimbulkan sebuah pemahaman, yaitu pemahaman di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, menimbulkan konotasi ataupun kalimat-kalimat yang terpaku di dalam pikiran kita itu mempunyai konotasi ataupun kalimat yang negatif. Bapak Ibu Guru, terima kasih juga telah bersedia untuk mendengarkan ataupun mengikuti kegiatan saya dalam acara diseminasi modul 1.4 ini. Yang perlu saya ingatkan bahwa Bapak Ibu Guru itu sebagai guru tentunya mempunyai posisi-posisi yang seperti apa. Di sini bisa diperhatikan bahwa 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Di manakah posisi guru atau di manakah posisi Bapak Ibu Guru? Berikut adalah kata-kata yang sering dilontarkan di awal pertemuan. Jadi pada saat awal pembelajaran seperti tahun pembelajaran seperti tahun ini, kadang kita sering melontarkan kata-kata yang seperti yang pertama adalah patuhi aturan tata tertib kelas atau ruang bengkel. Kemudian gimana coba kalau alat rusak dan orang tua kamu tahu kalau berbuat salah begini. Kemudian juga muncul, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Kemudian juga muncul juga sanksi atau konsekuensi apa yang nanti diberikan apabila kita melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang apakah itu merusakan barang, ataukah kita itu menghilangkan barang, ataukah kita datangnya telat. Itu akan muncul kalimat-kalimat yang seperti saya tampilkan di layar ini. Kemudian berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, itu juga muncul. Itu yang sering muncul dalam kegiatan pembelajaran di awal tahun pembelajaran seperti ini. Kemudian menurut pendapat dari dosen bahwa Diani Gosen dalam bukunya Restitution
Restructuring School disiplin di tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berbuat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Berikutnya 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian juga sebagai teman, kemudian yang berikutnya adalah pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah kelima posisi kontrol seorang guru manakala dia mengajar ataupun di lingkungan sekolah. Posisi mana dia seharusnya berada? Apakah sebagai penghukum? Apakah dia sebagai penimbulkan pembuat rasa bersalah, atau juga sebagai teman? Demikian juga apakah dia sebagai pemantau aja yang melihat saja, atau juga sebagai seorang manajer yang nanti akan bisa memberikan solusi-solusi di dalam permasalahan anak-anak didik kita. Kemudian berikutnya adalah penjelasan dari kelima posisi kontrol guru dalam membentuk budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah penghukum, bahwa posisi seorang guru, seorang pendidik, posisinya adalah sebagai penghukum. Guru yang berposisi ini beranggapan bahwa sekolah memerlukan alat untuk bisa menekan siswa, untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Hukuman yang diberikan baik berupa secara fisik atau yang berupa non-fisik merupakan alat untuk mendisiplinkan siswa saat berada di lingkungan sekolah. Umumnya guru di posisi ini selalu mengatakan kata-kata yang mengancam agar pembelajaran dianggap bisa berhasil. Jadi kalau kita perhatikan, kita sering membuat sebuah yang selama ini kita buat adalah tata tertib. Kita sering melontarkan kata-kata yang sifatnya adalah mengancam. Kalau kamu nanti telat, hukumannya adalah lari. Kalau kamu telat, kamu jalan jongkok di teras. Ini adalah hal fakta yang selama ini kita lakukan. Sebenarnya ini adalah yang dikehendaki di budaya positif di kurikulum Merdeka Belajar. Kata-kata semacam itu untuk diminimalisir atau ditekan, bahkan dinolkan. Tidak ada kata-kata yang mengancam terhadap posisi seorang siswa atau seorang peserta didik. Berikutnya, bahwa posisi kedua seorang guru adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru cenderung mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih lembut dibandingkan pada posisi penghukum. Kalau begitu, kata-kata yang diucapkan ini akan membuat siswa menjadi merasa bersalah, tidak nyaman, merasakan direndahkan, tidak berharga, bahkan mengecewakan orang lain. Kalimat yang diungkapkan guru pada posisi ini biasanya akan membuat siswa untuk berpikir tentang dirinya atau dampak bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Ini jadi dengan posisi sebagai seorang guru, seorang penghukum, kadang
anak itu pada saat diberi sanksi, diberi hukuman, dia akan membekas di dalam lubuk hati mereka. Dia akan merasa bersalah, sehingga dia cenderung untuk berbuat hal-hal yang apakah itu berbohong ataukah hal-hal yang tidak dibenarkan. Berikutnya adalah posisi guru itu sebagai teman. Bagaimana memposisikan guru itu sebagai teman? Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid atau siswa. Justru dengan posisi ini guru bisa melakukan kontrol agar bisa mengendalikan dan mengarahkan perilaku atau tindakan siswa. Namun begitu, pada posisi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, siswa akan merasa dihargai, melakukan apa yang diperintahkan guru karena dia merasa gurunya sebagai teman. Ini jadi kadang kita pun dengan siswa, dengan murid bisa memposisikan diri sebagai teman. Tetapi dari posisi ini itu juga ada dampak negatifnya, karena dia merasa dekat dengan bapak gurunya, merasa dekat dengan ibu gurunya, menimbulkan efek yang negatif. Apa efek negatif itu? Siswa bisa saja kecewa ketika guru yang dianggap teman ini ternyata tidak bisa membantu dirinya. Jadi pada saat misalkan Pak, sering kan saya ataupun bapak ibu guru yang lain kadang karena dia sudah merasa dekat dengan saya, dekat dengan Bu Evi, Bu Widi, lupa kok nilai saya jelek toh Pak, kita kan konco, kan seperti itu. Kadang kata-kata seperti itu dilontarkan, sehingga dampak negatif kalau seorang guru itu terlalu dekat dengan siswa, itu adalah dampaknya akan seperti ini. Sering kita alami bahwa pada saat siswa itu saya anggap sebagai teman, justru dampaknya tidak baik. Artinya apa? Pada saat dia tidak mengerjakan tugas, atau pada saat dia melakukan tugas tetapi melakukan sebuah kesalahan dan tidak betul, dia dengan mudahnya mengatakan, Pak, kita kan teman, Pak, kita kan kok nilai saya jelek. Ini dampak negatif apabila kita terlalu dekat dengan teman. Itu perlu dipahami Bapak Ibu guru, bahwa demikian juga nanti diberi pemahaman pada anak-anak bahwa dekat dengan Bapak Ibu guru, menganggap Bapak Ibu guru sebagai teman itu baik-baik saja, tetapi jangan dimanfaatkan kebaikan yang diberikan Bapak Ibu guru itu untuk hal yang minta imbalan yang lebih, ibaratnya seperti itu. Berikutnya adalah posisi Bapak Ibu guru sebagai pemantau atau monitor. Guru sebagai pemantau atau monitor berarti mengawasi setiap tingkah laku siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Karena itu guru di posisi ini akan bertindak sesuai aturan atau kesepakatan yang ada, sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi dengan siswa. Saat bertindak sebagai posisi pemantau, guru akan melakukan pencatatan, daftar cek, atau lainnya yang digunakan sebagai bukti terhadap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Jadi pada posisi ini guru tentunya akan merekam jejak seorang siswa. Apakah nantinya dia itu pantas untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau naik kelas, itu dipantau dengan bukti-bukti yang ada, didokumentasi dengan bukti-bukti yang ada. Apakah itu kehadirannya, apakah itu tugas-tugasnya diberikan dengan baik, ataukah hasil dari kegiatan pembelajaran itu bisa terdokumentasi dengan baik atau tidak. Jadi nanti manakala siswa pada saat kenaikan kelas atau kelulusan
itu kok dia misalkan tidak naik ataupun tidak lulus, kita punya bukti sebagai bapak ibu guru. Demikian juga manakala orang tuanya tanya, kenapa anak saya tidak naik, kenapa kok tidak bisa lulus, kita mempunyai rekam jejak yang baik. Di sini peran seorang guru jika dia juga sebagai pemantau siswa itu. Berikutnya adalah bahwa seorang guru sebagai manajer. Jadi kalau kita itu sering mendengar kata-kata manajer itu hanya di sebuah perusahaan-perusahaan saja, di pabrik-pabrik saja. Tetapi sebenarnya bahwa seorang guru bisa memosisikan diri sebagai manajer. Guru sebagai manajer, posisi ini berarti bahwa berperilaku layaknya seorang mentor yang memberikan arahan, bimbingan, mendukung tindakan siswa, mempertanggungjawabkan tindakannya sekaligus memberi arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Juga guru yang menjalani posisi ini telah memiliki keterampilan berposisi menjadi teman, menjadi pemantau, sehingga bisa lebih fleksibel dalam mengarahkan siswa. Guru pada posisi ini sejatinya adalah membimbing siswa untuk mandiri merdeka dan bertanggung jawab atas seluruh perilaku yang dilakukannya. Ini jadi jika seorang guru sudah memposisikan di sini bahwa harapan nantinya untuk anak didik kita, siswa-siswi kita itu mempunyai kemandirian, mempunyai tanggung jawab, mempunyai kreativitas yang tinggi, maka guru bertindak sebagai manajer di sini. Karena nantinya guru bisa menuntun ataupun membimbing siswa untuk meraih cita-cita dan prestasinya. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu mau memposisikan di posisi mana? Apakah sebagai teman, apa sebagai pemantau, apakah sebagai penghubung, ataukah sebagai seorang manajer? Itu monggo nanti silakan diposisikan masing-masing. Saya kok menghukum anak, saya kok suruh anak push up, saya kok suruh anak lari-lari, itu berarti oh saya itu berarti tidak tepat untuk melakukan hal ini. Bahwa harapannya dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, guru bisa memposisikan diri apakah sebagai manajer ataukah sebagai teman, ataukah harapan yang diinginkan kelas itu, anak-anak didik kita itu akan menjadi seperti apa, itu di tangan Bapak Ibu guru, dengan nanti bekerja sama dengan warga sekolah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu yang kaitannya dengan posisi guru untuk membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya adalah penerapan. Beberapa hari yang lalu saya sudah konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah. Kira-kira budaya positif apa yang bisa kita kembangkan di lingkungan SMK Pelita Nusantara 2 Semarang ini? Dari apa yang sudah kita diskusikan dengan beberapa rekan beberapa saat lalu, ada 5 budaya positif yang bisa kita mulai dalam SMK Pelita Nusantara 2 Semarang ini. Kelima budaya positif yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah melaksanakan kesepakatan kelas. Dan kemarin saya sudah melihat, kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang mungkin dibuat dari Bapak Ibu guru yang kemarin pada saat mengajar. Kalau setelah saya baca, di situ adalah kalimat-kalimat
yang mengarah untuk melaksanakan yang namanya kesepakatan kelas. Itu. Kemudian dari kesepakatan kelas itu nanti diharapkan harapan dari anak didik kita, keinginan anak didik kita itu akan seperti apa. Jadi saya kemarin sudah koordinasi dengan bapak-bapak staf, bapak-bapak kepala sekolah, bahwa di lingkungan kita SMK Pelita Nusantara 2 Semarang ini mulai kita melaksanakan salah satunya adalah budaya positif berupa melaksanakan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah kebersihan diri dan lingkungan. Jadi nanti pada saat selesai kegiatan pembelajaran, praktek ataupun kegiatan di sekolah itu kita biasakan bahwa anak itu untuk membersihkan lingkungan. Kalau diri berarti berkaitan kalau pagi harus mandi dulu. Anak-anak didik nanti diarahkan kalau mau berangkat sekolah diarahkan supaya mandi terlebih dahulu, sebab dia akan berkumpul dengan teman, dengan mereka, dengan bapak ibu guru, sehingga tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Itu kaitannya budaya yang kedua. Kemudian budaya yang kedua adalah yang sudah kita konsultasikan juga adalah kaitannya kejujuran. Perlu Bapak Ibu ketahui, pahami bahwa di sini di SMK Pelita itu khususnya di jurusan elektronika itu kan barangnya kecil-kecil, alatnya kecil-kecil. Maka budaya ini ataupun budaya positif yang ketiga ini adalah kaitannya dengan nanti peminjaman alat, kalau alatnya rusak, kalau nanti komponennya hilang, ini perlu kita tanamkan yang namanya kejujuran ini. Kemudian kepedulian. Jadi kadang perlu dipahami Bapak Ibu guru semua, kadang manakala bapaknya atau Bapak Ibu gurunya angkat kursi ataupun melintasi alat-alatnya, dia kan ngangkat sendiri dan anaknya cuek-cuek saja, hanya melihat saja, bahkan hanya main HP saja. Maka dari itu kepedulian anak didik kita mulai kita munculkan, mulai kita pupuk agar muncul sikap pedulinya, rasa pedulinya, baik itu terhadap rekan sesama siswa maupun peduli terhadap bapak ibu guru. Itu tidak hanya di lingkungan di lab saja, nanti di lingkungan luar kelas, di lingkungan sekolah. Oh, temennya kok ada yang tidak bawa sangu, oh temennya kok dari pagi kok belum sarapan, ya nanti silakan berbagi. Ini artinya bahwa kita tanamkan rasa peduli di lingkungan SMK Pelita Nusantara 2 Semarang ini. Berikutnya adalah yang terakhir adalah tadi yang kelima tadi adalah kepedulian tadi. Berikutnya adalah yang kaitannya apa sama antara hukuman dengan pendisiplinan. Kira-kira sama ada antara hukuman dan pendisiplinan. Bagaimana berikut Pak Kasihan kalau hukuman seperti apa, kalau kedisiplinannya, pendisiplinannya itu bagaimana? Menurut Pak Kasihan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Mulyana yang saya hormati. Jadi kalau berkaitan dengan hukuman dan pendisiplinan itu adalah perilaku Pak. Tapi kalau hukuman itu sudah ada aturannya. Jadi antara hukuman sama disiplin itu adalah aturan dan perilaku. Itu harus bisa disinkronkan. Apakah harus dihukum? Apakah termasuk berdisiplin? Itu salah satu contohnya seperti itu. Ini dari saya itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasihan, jawaban yang bagus untuk kaitannya dengan hukuman. Apakah sama dengan pendisiplinan? Perlu dipahami yang namanya hukuman, bahwa kita sering memandang bahwa hukuman merupakan bentuk pendisiplinan dan dianggap sebagai proses pendisiplinan.
ini sudah mengakar di dalam diri kita bahwa ini adalah hukuman itu adalah salah satu proses untuk mendisiplinkan. Apakah hal itu betul? Monggo, mari kita coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini adalah antara hukuman dan disiplin. Bahwa pada hal hukum dan disiplin itu memiliki arti yang berbeda dan efek yang berbeda. Disiplin mempunyai makna, kalau disiplin itu sendiri mempunyai makna mengajar, melatih seseorang untuk mematuhi peraturan, mengajarkan kontrol dan kepercayaan diri. Jadi sifatnya itu adalah dia melatih siswa, mengajari siswa. Sedangkan hukuman itu berarti untuk mengendalikan pribadi seseorang. Kalau di sekolah tentunya adalah seorang siswa, sehingga menimbulkan efek tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Dampaknya menjadi seseorang itu pemberontak, pembohong untuk menghindari kesalahan. Iya tidak? Begitu. Nah, jadi kadang pada saat anak datang telat, karena sudah kita sepakat aturannya sudah jelas, yang datang dihukum jalan jongkok dari ujung sana sampai ujung sana, lari lapangan dari 10 kali. Itu adalah sifat hukuman. Tetapi itu dianggap sebagai sebuah proses pendisiplinan. Itu dulu kala. Tapi dengan yang sekarang ini kita menerapkan untuk pelajar Pancasila, untuk menerapkan kurikulum merdeka, tentunya yang kita lakukan adalah bukan menghukumnya. Bagaimana? Karena tadi bahwa menghukum adalah akan menimbulkan anak itu menjadi berontak. Dia akan membohong, Pak, saya tadi banyak gembos, Pak, saya tadi ngantar adik saya pada tanggalnya ke siangan. Itu adalah dampak dari sebuah penghukuman. Itu yang sebenarnya yang tidak kita inginkan. Itu. Berikutnya adalah bagaimana menciptakan budaya sitik. Jadi agar anak itu tidak merasa istilahnya dia itu tidak bohong, juga dampak-dampak yang ditimbulkan pada saat kita mendisiplinkan anak itu berhasil, itu tentunya kita melakukan yang namanya budaya positif yang tadi sudah kita sampaikan. Terus bagaimana cara membangun budaya positif? Di sini ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Tadi sudah saya sampaikan, sudah dimulai yang positif dengan membuat kesepakatan kelas. Kemudian praktek segitiga restitusi. Apa itu praktek segitiga restitusi? Nanti kita coba kita ulas. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Jadi seorang guru tentunya memberikan suri tauladan yang baik. Sebagai contoh, le telatku 10 menit, le telatku seberapa jam, le telatku kok 30 menit. Memarahi anak seperti itu, tetapi bapak ibu gurunya datangnya telatnya 10 menit. Itu kan akhirnya tidak ngefek. Pak guru saja telat, gampangnya kan seperti itu. Jadi bapak ibu guru tentunya memberi keteladanan dengan hadir yang lebih awal. Itu adalah bentuk salah satu keteladanan. Berikutnya adalah apa itu membuat kesepakatan kelas. Jadi langkah-langkahnya kemarin sudah ada yang dicoba. Kemudian langkah-langkahnya nanti juga kita praktekkan, langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti setelah penjelasan saya ini selesai, nanti kita coba kita praktekkan membuat sebuah kesepakatan kelas. Bagaimana langkah-langkah yang baik untuk membuat kesepakatan kelas?
bagaimana kalimat yang baik untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau selama ini perlu dipahami bahwa langkah-langkah dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menanyakan ide atau gagasan tentang kelas impian dari siswa. Jadi nanti kelas ini mau seperti apa? Pokok kelas yang HP pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan itu dolanan HP, itu main game, atau tekone yo sakarpe dhewe, apa seperti yang itu kita inginkan. Maka nanti setelah ini kita praktekkan bagaimana membuat impian kelas itu yang kondusif, yang nyaman untuk belajar. Berikutnya, untuk mencapai kelas impian, guru dapat memberi kesempatan siswa terlibat dalam pengaturan kelas siswa. Peserta didik diberi pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan. Kemudian siswa menjawab seperti menjaga kebersihan kelas, bekerja sama, tidak membuang sampah sembarangan, saling menghormati, dan tidak membuat kegaduhan. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam membuat kesepakatan kelas. Usahakan gunakan kalimat-kalimat yang mempunyai makna positif, tidak negatif. Contohnya, dilarang makan itu mempunyai makna negatif. Itu coba diganti dengan yang mempunyai makna positif. Dilarang lari-lari, pikirannya bocah kan di otaknya, di pikirannya, berarti naik kelas itu lari-lari. Itu kan karena dilarang lari-lari. Dan bagaimana cara membuat kalimat yang positif? Silakan nanti kita praktekkan, kita coba untuk mengubah yang kata-kata dilarang lari-lari, kemudian dilarang makan di kelas, kita ubah menjadi yang mempunyai makna positif. Misalkan, nah dari dilarang makan pada saat pembelajaran, nanti diubah makan pada saat istirahat. Contohnya adalah seperti itu. Jadi coba nanti diubah yang mempunyai makna negatif itu diubah menjadi yang mempunyai makna positif. Berikutnya adalah ini sebuah video yang kaitannya dengan minggu kesepakatan kelas. Nanti kita putarkan, silahkan diperhatikan dengan cermat video ini, apakah dia mempunyai makna negatif ataupun mempunyai makna positif. Nanti setelah ini kita putarkan. Selamat datang di channel Mulyana SMK Pelnus 2. Berikut video aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Kemudian yang kedua, tidak boleh membolos, oke. Kemudian tidak boleh menyemir rambut, ada yang menyemir ibadah, oke, sepakat. Kemudian tidak boleh bermain HP pada saat ada pemateri, diingat-ingat lagi, karena kita sudah sepakat, berarti dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh ngobrol sesama teman. Kalau ngobrol sendiri berarti jadi tanda tanya. Terus tidak makan saat ada pemateri. Berikutnya yang ketujuh, tidak boleh tidur. Sebab kemarin masih ditemukan ada yang masih tidur, berarti tidak konsekuen dengan yang menjadi kesepakatan kita hari kemarin. Berikutnya adalah tidak boleh merokok, berarti di ruang sini juga tidak boleh merokok. Kemudian kita sepakati lagi satu, pada saat ada pemateri tidak boleh sahur manuk. Tahu sahur manuk?
mengikuti, kita sepakati bersama biar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan baik. Oke, itu yang jadi kesepakatan kita. Silakan nanti diperhatikan dengan betul. Contohnya adalah kesepakatan kelas yang berikutnya adalah contoh-contoh kalimat. Di sini kan lebih sedikit contoh kalimat yang mempunyai makna negatif. Sebagai contoh, tiket adalah tanggung jawab, menghormati guru, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, membuang sampah pada tempatnya, stop bully, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa diterapkan di lingkungan SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Maka dari itu silakan nanti setelah ini kita coba kita praktekkan mengubah yang kalimat negatif menjadi kalimat positif yang selama ini kita terbelenggu dengan yang namanya tata tertib, terbelenggu dengan sanksi-sanksi yang ditempel di papan depan itu. Kita mulai sadar, kelas itu mulai menyadari, menimbulkan kesadaran anak itu di dalam kelas itu untuk membuat sebuah kesepakatan di dalam kelas itu. Apa yang harus masing-masing anak itu berinteraksi ataupun diminta untuk mencoba membuat sebuah kalimat. Misalkan di sini yang kaitannya adalah dicontohkan dari temanmu yang ruang sebelah, bahwa membuang sampah pada tempatnya ini sudah ada di situ. Kemudian siswa dilarang memakai HP saat guru menerangkan. Ini kemudian juga siswa datang tepat waktu jam 7.00. Kalau datangnya tepat jam 7 berarti semua sepakat nanti datangnya tepat waktu bersama-sama. Tetapi nanti untuk membuat semacam ini nanti di langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya adalah praktek segitiga restitusi. Jadi praktek segitiga restitusi dilakukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap kesepakatan kelas. Adapun tahapan yang dilakukan oleh guru saat praktek segitiga restitusi meliputi koordinasi dengan wali kelas, guru, BK, dan guru piket, memanggil secara pribadi siswa, melakukan pelanggaran dan berdiskusi dengan siswa yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan peran guru sebagai teman, pemantau maupun manajer. Jadi nanti pada saat misalkan anak datangnya telat, selama ini kan anak kan langsung kita hukum, Melayu seping 10 dan seperti itu. Selama ini kan seperti itu. Nah untuk kita image yang semacam itu, ini kita mulai ubah. Kemudian bagaimana cara mengubahnya? Tentunya seperti kita melakukan yang namanya praktek segitiga restitusi. Kita konsultasi dulu, kita koordinasi dulu dengan orang tuanya, sebabnya apa kok datang telat, konsultasi dengan BP-nya, konsultasi dengan wali kelasnya, demikian juga ditanyakan ke orang tuanya. Kemudian anak itu kita panggil, nah, cah bagus, membuatkan diri. Kita kan sudah sepakat bahwa yang namanya pembelajaran sekolah itu jadwalnya jam 7.00. Dan kita sudah sepakat bahwa ada tenggang waktu 10 menit untuk datang telat. Kenapa kok cah bagus kok kamu telat? Sebabnya apa? Itu kita panggil anak secara dari hati ke hati, tidak langsung main hukum seperti itu. Itu harapan di
kurikulum Merdeka Belajar adalah seperti itu. Jelas ya, Bapak Ibu? Itu jadi kemudian Bapak Ibu guru tentunya bertindak sebagai teman seorang siswa, sebagai pemantau seorang siswa, demikian juga sebagai manajer seorang siswa. Bagaimana memposisikan sebagai teman? Tentu anak biasanya kalau saya praktekkan anak sing beler-beler kita rangkul cah bagus, kita tahu maka sekolah sebagai apa, kita anggap sebagai teman, kita rangkul sebagai teman. Kemudian kita pantau, artinya kita cari sebabnya apa dia lara-larai seperti apa, sebabnya apa dia kok melakukan pelanggaran semacam itu. Demikian juga kita memposisikan sebagai manajer. Tentunya kan seorang manajer memberi solusi bagaimana agar kesalahan yang dilakukan anak itu bisa tidak terulang lagi. Oke. Berikutnya nanti ya dipraktekkan untuk bagaimana kita melakukan restitusi setelah kegiatan ini. Nanti juga silakan Bapak Ibu memanggil anaknya untuk mencoba mempraktekkan bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah, bukan penggantian tetapi ini. Jadi mengatasi masalah anak tanpa menimbulkan masalah yang baru. Kalau dulu menghukum itu kan justru menimbulkan masalah baru. Anak bisa menjadi hatinya terluka. Luka berarti bukan kena pisau itu enggak, tetapi luka perasaannya. Anak menjadi istilahnya dongkol. Itu yang dimaksud bahwa nanti penghukum itu kita ubah menjadi menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi. Nanti kita coba praktekkan. Berikutnya adalah yang ini adalah contoh video restitusi, monggo diperhatikan. Berikutnya adalah bagaimana cara membangun budaya positif. Yang ketiga adalah kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Tentunya kita seorang guru kalau sudah biasa datang pagi, kemudian misalkan Bapak Ibu gurunya kok bawa rangsuman, bawa samu sendiri, Bapak Ibu gurunya kok berkata-katanya baik, tidak mengatakan kata hewan, satu kebun binatang keluar, maka anak itu pun juga akan terbiasa tidak ikut-ikutan hal-hal yang negatif dan akan ikut-ikutan hal yang positif. Demikian juga keteladanan. Bagaimana penjelasannya? Ada berbagai kebiasaan yang dapat dilakukan agar menjadi budaya positif di sekolah. Sebagai contoh, yaitu kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Sabtu, karena kita 5 hari kerja, tentunya kita hari Jumat. Ini kelalen salah ketik. Tapi kalau hari Sabtu pun sebenarnya bagus, jadi sergap. Kemudian kegiatan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, kemudian kepala sekolah, guru maupun karyawan. Kemudian guru perlu senantiasa memberikan keteladanan agar kegiatan pembiasaan menjadi berjalan lancar. Bagi contoh gini, kita minta anak-anak kita untuk kerja bakti. Anak-anak kita tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, tetapi Bapak Ibu gurunya di depan kelas, anaknya Pak gurunya kepus di depan teras. Ini artinya apa? Bahwa dia tidak memberikan keteladanan yang baik. Itu yang dimaksud bahwa Bapak Ibu guru tentunya supaya memberikan keteladanan yang baik. Kalau anak itu tidak diizinkan untuk merokok, ya tentunya jangan merokok di depan kelas, jangan merokok di lingkungan sekolah. Itu sebagai keteladanan seorang. Itu dari kegiatan
ini mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Bu Edi mungkin ada masukan atau yang kegiatan pagi menjelang siang ini mungkin ada refleksi dari kegiatan ini, apa yang mungkin yang didapatkan atau mungkin sumbang saran dari kegiatan di siang pagi menjelang siang ini, untuk Bu Edi untuk memberikan refleksinya. Berarti kalau untuk saya dari membangun budaya positif ini tadi, berarti kita lebih ke humanis gitu, Ya. memanusiakan manusia. Anak terbiasa dengan budaya positif yang selama ini kita selalu menggunakan kata jangan, itu kan negatif, dilarang, itu kan terdengar seperti negatif. Ini kita ubah ke kata-kata yang tadi saya motivasi, positif, jadi lebih humanis, merangkul ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pembinanya di kegiatan pagi menjelang siang hari ini, atas waktunya, atas kesediaannya untuk memperhatikan dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih seperti yang gue dikatakan adalah yang humanis, lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan istilahnya kalau sekarang yang sedang disosialisasikan adalah sekolah ramah anak, menyenangkan. Itu ngomongin sama guru Evi mau ya manis, hasilnya biasanya manis. Jadi tidak perlu anak itu kita langsung kamu salah, ini hukum tidak. Jadi kita lebih maka yang muda-muda ini mengikut JGB ini biar tahu bagaimana mengatasi anak manakala melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Itu adalah saya pun termasuk yang sing tuwa dhewe, jadi yang di CGB itu saya dipanggil Mbak Dwi. Rata-rata kan masih muda-muda, teman saya itu masih muda-muda. Tapi tujuan saya karena memang satu ya, saya manut itu dibersihkan ini semua staf itu ya saya. Kemudian salah satunya adalah kita sudah mengaplikasikan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kalau kurikulum Merdeka Belajar kita tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan kurikulum itu, tentunya saya pun akan menjelaskan seperti ini pun kan juga jadi nggak istilah kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa, saya harus buat apa kan tidak tahu. Dengan saya ikut CGP saya bercerita, dulu rakyat sini saya bisa menularkan dengan teman-teman. Contohnya adalah yang saya tempel di sini. Contohnya adalah, oh ternyata kurikulum yang Merdeka Belajar salah satu yang diaplikasikan adalah membuat kesepakatan kelas, membuat asesmen, membuat modul. Itu adalah tanggung jawab Bapak Guru. Dan guru kalau sekarang itu sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Guru itu adalah menuntun dan jadi kalau dulu itu pendidikan itu berpusat pada Bapak Ibu guru, tapi sekarang tidak kebalikannya. Pendidikan itu berpusat pada lek kowe iki karepmu apa to, lek pengin sinau apa to, kita yang memfasilitasi, Bapak Ibu guru yang memfasilitasi dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan anak tersebut. Begitu. Jadi kalau dulu kala Bapak Ibu guru kan kudu nerangke di depan, jelasnya nanti. Tapi kalau yang sekarang kita menuntut membimbing anak, melayani anak, dia mau menginginkan keterampilan, menginginkan prestasi yang seperti apa. Kemudian ada lagi, kalau tidak ada nanti sambil kita jalan, saya pun juga sambil belajar
untuk ini. Yang jelas yang kaitannya mendesak adalah yang kaitannya tadi elemen tadi. Saya mulai mau ngajar yang mana, mulai belajar mana, modulnya mana, itu yang mau kita sampaikan. Intinya adalah kita sudah menggunakan kurikulum baru dan tim kita pun juga ada tim yang baru di sini, jadi perlu kita sampaikan bersama-sama. Itu kalau sudah tidak ada yang disampaikan, nanti sambil jalan kita sambil belajar bersama dan nanti kita saling berkomunikasi. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya apabila saya dalam mengambil kegiatan ini ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu untuk selalu di sini untuk menghadiri acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya apabila saya di dalam menyampaikan materi ini ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mereka
Selamat pagi Mas Firdan. Gimana kabarnya? Saya dapat informasi dari tempat magang beberapa waktu yang lalu. Telepon saya menginformasikan bahwa Mas Firdan itu sering tidak berangkat magang. Kemudian sudah berapa kali tidak berangkat magang? Benar, hanya 4 hari. Ya. Kemudian untuk sebenarnya untuk anak yang tidak berangkat magang itu sebenarnya tidak hanya Mas Firdan aja, beberapa anak yang lain juga ada yang tidak berangkat. Contohnya Mas sering juga bimbingan saya pada saat kegiatan magang, tapi itu sebenarnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan sekolah. Apakah Mas dan siap untuk merubah sekolah? Siapa? Ya, itu kenapa kok tidak berangkat, itu alasannya? Untuk apa itu? COD apa itu? Membantu orang tua. Apa tidak ada waktu yang lain untuk melakukan COD membantu orang tua sehingga tidak mengganggu kegiatan magang? Ya insya Allah besok lagi tak bilang orang tua kalau COD-nya saya bisa pulang magang. Bener ya? Iyalah. Ya, nanti sampaikan orang tua bahwa sudah diingatkan dari sekolah untuk kegiatan magang itu tidak terganggu oleh kegiatan di rumah. Terus yang perlu kamu ketahui bahwa kegiatan magang ini juga mempengaruhi kenaikan kelas. Jadi ketentuan kenaikan kelas salah satunya adalah nilai di atas KKM, kemudian berangkat dengan tertib, kemudian juga kegiatan magang ini juga harus berangkat secara terus menerus. Magangnya kan 6 bulan ya, jadi 6 bulan itu ya harus dilaksanakan selama 6 bulan. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian apa kamu nanti dengan karena kamu tidak berangkat, kemudian kamu tidak bisa naik kelas, apa itu yang kamu inginkan? Nah, terus kemudian pengen naik, kira-kira apa yang ingin perubahan yang ingin kamu lakukan? Perubahannya itu sikapnya atau sering berangkat terus, benar janji ya. Kalau semacam itu ya harusnya ditepati. Nanti pun misalkan kenaikan kelas ya kamu bisa istilahnya bisa memberikan masukan ke teman-teman bahwa Mas itu sudah untuk menjadi yang itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyana yang telah menyampaikan budaya positif di sekolah kami yang nantinya akan saya gunakan untuk membimbing anak-anak, kemudian untuk mendisiplinkan anak-anak. Dan perasaan saya tambah semakin senang karena mendapatkan ilmu ini tentang budaya positif dan restitusi, sehingga nanti akan saya aplikasikan kepada anak-anak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.